Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agila Fadia dari kelas Ekologi Perairan 01. Baik, saya akan menjawab soal ujian yang telah diberikan. Yang pertama adalah faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik. Jawabannya adalah suhu, temperatur, transparansi, arus air, konsentrasi gas, dan konsentrasi garam biogenik. Soal yang kedua adalah, apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang luas? Jawabannya iya, karena ikan karnivora adalah hewan pemangsa yang memangsa hewan pemakan tumbuhan yang ukurannya lebih kecil, sehingga ikan karnivora membutuhkan relung yang lebih luas. Soal yang ketiga adalah, jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Jawabannya adalah, ada cahaya matahari, oksigen, karbon dioksida, dan air. Pada cahaya matahari, saat berfotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari, di mana cahaya matahari secara tidak langsung adalah sumber energi utama dalam ekosistem. Kemudian oksigen dan karbon dioksida, di mana baik hewan, tumbuhan maupun manusia sama-sama membutuhkan oksigen dalam proses respirasi. Pada proses respirasi, ada karbon dioksida yang dikeluarkan. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis akan dilepaskan oksigen. Dengan begitu, terjadi siklus oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernafasan dan fotosintesis. Kemudian air, di mana air adalah komponen abiotik yang juga sangat penting. Setiap hari makhluk hidup membutuhkan air, karena hampir sebagian besar makhluk hidup terdiri dari 90% air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Bagi hewan air seperti ikan, katak, dan buaya, air diperlukan untuk tempat hidupnya. Itulah beberapa komponen abiotik dan juga berbagai fungsi dan perannya dalam ekosistem. Kalau tidak ada ketiga komponen tersebut, maka komponen abiotik akan terganggu kehidupannya. Soal yang keempat adalah, suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Jawabannya adalah, organisme dengan kelompok Oligostenohalin adalah organisme air tawar. Organisme pada perairan tawar umumnya tidak dapat hidup pada perairan dengan salinitas mencapai 0,1 ppt. Namun beberapa organisme kelompok Oligostenohalin mampu bertahan hidup pada perairan di atas 5 ppt. Kemudian nomor 5, jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Jawabannya adalah, makroozobentos berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung dalam aliran energi dan siklus dari alga planktonik sampai konsumen tingkat tinggi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.